Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laura Risma Damayanti, NIM 17059173 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma terhadap hasil produksi kertas pada PT RAPP Pangkalan Kerinci Riau. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang penelitian ini dilakukan. Melihat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang saat ini mengakibatkan munculnya pasar bebas dunia yang akan mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar internasional. Pada hakikatnya, suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dengan keuntungan tersebut, perusahaan bisa terus menjalankan bisnis dan terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan tersebut adalah mempertahankan kepuasan dari konsumen dan mempertahankan kualitas dari suatu produk. Metode yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk adalah dengan menggunakan Six Sigma. Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur mengurangi variasi proses sekaligus mengurangi cacat produk atau jasa dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah pada penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan dengan mengetahui kenaikan hasil produksi kertas pada PT RAPP setelah menggunakan metode Six Sigma. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembatasan masalah yang dapat dibatasi antara lain yang pertama menggunakan dan menganalisis hasil produksi setelah diterapkan metode Six Sigma. Yang kedua, peneliti akan lebih fokus pada pengendalian kualitas pada kertas cacat atau gagal yang dialami oleh PT RAPP. Yang ketiga adalah untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC atau bisa disebut dengan Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Peneliti hanya akan fokus pada 3 fase, yaitu yang pertama Define, Measure, dan Analyze, karena Improve dan Control cakupannya terlalu luas. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, aktivitas apa saja yang mengakibatkan kertas cacat atau gagal terjadi di PT RAPP. Yang kedua, apakah selama menggunakan metode Six Sigma bisa meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, bagaimana cara kerja Six Sigma dalam mengurangi kertas cacat atau gagal di PT RAPP. Yang keempat, seberapa pengaruh metode Six Sigma dalam mengurangi produk cacat atau produk gagal di PT RAPP. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui aktivitas apa saja yang bisa mengakibatkan kertas cacat atau gagal. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode Six Sigma dalam mengurangi kertas cacat atau gagal. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkatan hasil produksi setelah menggunakan metode Six Sigma. Yang keempat, mengetahui cara kerja metode Six Sigma dalam mengurangi kertas cacat atau gagal. Manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan, panduan, dan perbandingan untuk penelitian berikutnya yang membahas tentang peningkatan hasil produksi metode Six Sigma. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan wawasan tentang peningkatan hasil produksi dengan metode Six Sigma. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi pihak instansi perusahaan, dalam hal ini PT RAPP Pangkalan Kerinci Riau, dapat meningkatkan hasil produksinya dan mengurangi produksi kertas yang cacat atau gagal. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kajian teori. Kertas secara tradisional didefinisikan sebagai lembaran yang ditempa pada skrin dari larutan fiber. Menurut Departemen Perindustrian pada tahun 1982, kertas adalah lembaran yang terdiri dari serat-serat selulosa yang saling tempel-menempel dan jalin-mendalin. Kualitas itu sendiri, menurut Juran Dalam Nasution pada tahun 2004, kualitas adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Penggunaan kecocokan ini didasarkan atas 5 karakteristik utama. Yang pertama ada teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. Yang kedua psikologis, yaitu cita rasa atau status.
Yang ketiga, waktu, yaitu keandalan. Yang keempat, kontraktual, yaitu adanya jaminan. Yang kelima, etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. Konsep dari total quality control pada dasarnya sebuah ancaman untuk meningkatkan produktivitas kerja yang secara khusus memfokuskan unsur manusia sebagai titik sentralnya. Sasaran utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih bermutu. Sasaran itu secara operasional pada total quality control melibatkan seluruh karyawan melalui kegiatan quality control cycle atau gugus kendali mutu. Dalam kegiatan operasionalnya, total quality control dijabarkan melalui 4 pendekatan, yaitu yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan, yang kedua, melaksanakan siklus pengendalian, yang ketiga, menganalisis masalah berdasarkan fakta, yang keempat, menghormati martabat manusia. Pada dasarnya, pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai yang mereka harapkan. Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja proses industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok dan pelanggan. Semakin tinggi target Sigma yang dicapai, semakin baik kinerja proses industri. Berbagai upaya peningkatan menuju target Six Sigma dapat dilakukan dengan 2 metodologi, yaitu Six Sigma DMAIC dan Six Sigma DMADV. Perbedaan DMAIC dengan DMADV, DMAIC digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang telah ada, sedangkan DMADV digunakan untuk menciptakan desain proses baru dan desain produk baru dalam cara sedemikian rupa agar menghasilkan kinerja bebas kesalahan atau bisa disebut dengan zero defect. Sigma menurut Pandetau pada tahun 2002 ada beberapa manfaat Six Sigma bagi perusahaan. Yang pertama, menghasilkan sukses berkelanjutan, mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang dalam sebuah perusahaan, memperkuat nilai pada pelanggan, mempercepat tingkat perbaikan, mempromosikan pembelajaran dan cross pollination Six Sigma, dan yang terakhir melakukan perubahan strategi. Bila kita masuk ke penelitian terdahulu, di sini Jordan pada tahun 2017 dalam penelitian analisis pengendalian kualitas produk koran dengan metode Six Sigma dan SWOT pada PT Percetakan Fajar Utama Intermedia Cabang Ambon. Berdasarkan perhitungan perusahaan memiliki tingkat Six Sigma 3,20 dengan kemungkinan kerusakan 44.386,30 untuk sejuta produk atau DPMO. Persentase penyebab kecacatan berturut-turut adalah cacat kabur 61%, tidak register 21%, terpotong 18%, dan faktor-faktor yang menyebabkan produk cacat adalah faktor manusia, material, mesin, metode, dan environment atau lingkungan. Dalam hal ini harus dilakukan usulan perbaikan. Setelah sudah melakukan perbaikan akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi eksternal dan internal perusahaan agar dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Hani tahun 2017 dalam penelitian pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma, studi kasus pada PT Diras Konsep Sukoharjo, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi objek penelitian tersebut memiliki rata-rata cacat produk sebesar 0,34%. Artinya, biaya kualitasnya kurang dari 1% dari penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai Six Sigma, yang berarti perusahaan tersebut benar-benar telah melakukan kontrol kualitas yang sangat baik. Berdasarkan penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perusahaan perlu menempatkan kontrol kualitas pada setiap tahap proses produksi, melatih tenaga kerja, melakukan kontrak kualitas dengan pemasok sehingga bahan yang dipasok memiliki kualitas prima, dan memberikan penyimpanan yang memadai atau gudang untuk menjaga kualitas bahan. Sedangkan menurut Rashivandra Jogi pada tahun 2017 dalam penelitian Quality Paper Control Card for High Quality Processes Based on Six Sigma. Menurut Dino Rimanto pada tahun 2017 dalam penelitian penerapan metode Six Sigma pada pengendalian kualitas air baku pada produksi makanan,
Dengan menggunakan diagram Pareto diketahui bahwa air cenderung asam, keruh, dan memiliki kandungan besi berlebih. Selanjutnya, diagram Fishbone digunakan guna mengetahui persentase cacat terbesar. Perbaikan dilakukan dengan FMEA pada nilai RPN tertinggi, yaitu pada filter. Sebagai tambahan, nilai level sigma sebelum perbaikan adalah 3,3 dengan kemungkinan cacat sebesar 34.491 untuk sejuta proses. Kemudian setelah perbaikan nilai sigma menjadi 4,09 dengan kemungkinan kegagalan proses sebesar 5.526. Pada Tandiando pada tahun 2017 dalam penelitian penerapan metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC pada proses handling painted body BMW X3, studi kasus PT Tahjah Sakti Motor. Penelitian ini fokus pada divisi handling khususnya produk painted body BMW X3. Dalam proses handling painted body BMW X3 masih berada dalam keadaan stabil dengan tidak adanya data proporsi yang berada di luar batas kendali dengan hasil akhir P sama dengan 0,2 UCL 10,68, LCL-nya sama dengan 0. Tingkat sigma dari proses painted body BMW X3 saat ini berada di level 3,3 Six Sigma, sehingga diperlukannya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai level 6 Sigma. Menggunakan alat diagram Pareto dengan menggunakan data cacat produk yang ada, didapat 4 jenis defect, yaitu flek 31,3%, chip 24,7%, kontaminasi ada 18,7%, starch-nya ada 13,3% yang akan dijadikan prioritas dalam penanganan masalah. Kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu total quality control dengan Six Sigma. Six Sigma di sini saya mengambilnya cuma define, measure, dan analyze. Setelah penggabungan define, measure, analyze akan menghasilkan perbaikan kualitas. Masuk ke bab 3. Di dalam bab 3 ini ada 5 bagian. Yang pertama desain penelitian, yang kedua definisi operasional variabel penelitian, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat metode pengumpulan data, dan yang kelima teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2014, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah atau lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data. Teknik pengumpulan data dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian, yaitu berkenaan dengan quality control dalam mengurangi risiko kerusakan produk. Prinsip-prinsip kualitas antara lain yang pertama kepuasan pemakai, jadi berorientasi pada pemakai bukan pada standar. Yang kedua mencakup kualitas dari semua jenis pekerjaan. Yang ketiga merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar. Adapun beberapa hal yang mencakup kualitas antara lain produk, orang, dan aktivitas, ada biaya, ada pengiriman, ada keselamatan, dan ada moral. Walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam tingkat-tingkat proses, tetapi hal ini belum dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau kurang baik. Untuk menjaga agar barang-barang produksi yang rusak atau tidak keluar atau lolos dari pabrik sampai konsumen, maka diperlukan pengawasan atas barang hasil produksi. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua hasil produksi kertas dan jumlah kerusakan produk kertas pada PT RAPP Pangkalan Kelinci Riau. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Adapun sampel dari penelitian ini adalah semua hasil produksi kertas dan jumlah kerusakan produk kertas pada PT RAPP Pangkalan Kelinci Riau selama 3 bulan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama melakukan wawancara dengan Kepala Departemen Quality Control, Kepala Departemen Produksi, dan juga melakukan observasi khususnya pada saat produksi secara langsung. Yang kedua itu mengumpulkan data laporan produksi dan data cacat produksi selama 1 tahun. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 5 langkah, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Pada define tahap ini ditentukan proporsi defect yang menjadi penyebab paling signifikasi terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber kegagalan produksi. Yang kedua yaitu measure, yaitu mengembangkan rencana pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu observasi lapangan, wawancara di lantai produksi, dan dokumentasi. Yang kedua menetapkan baseline kinerja untuk tingkat output. Dalam tahapan ini, data yang dibutuhkan adalah data kapasitas produksi, jumlah cacat, dan nilai CTQ potensial. Yang ketiga yaitu melakukan analyze, yang merupakan langkah operasional yang 3 dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan analisa terhadap hasil perhitungan DPMO. Yang kedua, membuat diagram kendali untuk menentukan keadaan produk sudah stabil dengan standar yang ada. Yang ketiga, membuat diagram Pareto untuk mengetahui cacat yang dominan terjadi pada saat proses produksi. Yang keempat, membuat diagram fishbone untuk mengetahui penyebab terjadinya reject. Yang kelima, pada produk data yang dibutuhkan adalah penyebab cacat yang meliputi manusia, metode, peralatan, dan mesin. Yang kelima, ada tahap improve, yang merupakan tahap peningkatan kualitas Six Sigma dengan melakukan pengukuran, rekomendasi ulasan perbaikan kepada perusahaan tentang masalah kecacatan produk yang terjadi pada perusahaan berdasarkan tahapan analyze. Hal ini dilakukan agar meminimasi tingkat kecacatan produk sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dicapai. Yang kelima ada tahap kontrol. Tahap kontrol bertujuan untuk mengevaluasi dan mengendalikan hasil peningkatan kualitas dengan memastikan level baru kinerja dalam kondisi standar dan terjaga nilai-nilai peningkatannya, yang kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan, yang berguna sebagai langkah perbaikan untuk kinerja proses berikutnya. Hanya sekian presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.